Misalkan kita di sini ada SD, kalau misalkan anak-anak yang belum balik, ya maka dipersilahkan, boleh. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau diajari dulu, ya, diajari, ya, diberikan pengertian. Kalau mau pegang Quran, kalau ada yang hadas, ya wudu dulu sebagai pendidikan. Tapi bukan suatu keharusan bagi yang belum balik. Ini dalam mazhab Syafi'i. Baik. Nah, kemudian yang menjadi problem, terkadang menanyakan, kalau misalkan orang yang hadas tidak boleh megang Al-Quran, nah gimana kalau untuk wanita yang haid? Sedangkan dia seorang thalibul ilm, dia itu seorang santriwati misalkan, dan juga gurunya, ustadzahnya. Nah, haid ini bisa jadi masalah ketika dia tidak bisa megang Al-Quran, kemudian sedangkan kebutuhan di pondok dia harus menghafal atau dia harus baca Quran. Maka di sini ada dua solusi. Yang pertama kita boleh taklid dengan mazhab yang lain dalam masalah ini. Mazhab yang lain mengatakan tidak dipersyaratkan seorang harus suci ketika memegang mushaf. Itu solusi tapi keluar dari mazhab Syafi'i. Atau solusi tetap dalam ranah mazhab Syafi'i. Caranya bagaimana? Kita sekarang punya HP, punya laptop misalkan, punya tablet. Maka para ulama mengatakan, diantaranya guru kami Syekhuna Dr. Labib, beliau mengatakan hukum mushaf yang ada di HP atau di laptop atau yang semisalnya, ini tidak bisa mengambil hukum mushaf yang disebutkan dalam kitab fikih terdahulu. Kenapa? Karena dia lebih kepada seperti cermin, ya, dia lebih seperti cermin. Maka kalau misalkan ada mushaf, kita taruh di depan cermin, kalau kita sentuh mushafnya maka tidak boleh. Tapi kalau kita sentuh cerminnya, ya boleh saja. Ya, maka kalau masih tetap misalkan dalam mazhab Syafi'i, ya boleh saja dengan HP meskipun dia haid atau atau dia sedang berhadas. Seperti itu. Itu salah satu solusinya, ya, solusi yang kedua. Ala kulli hal, agama Islam adalah agama yang mudah, ya. Tidak akan menyulitkan kita dalam melaksanakan agama ini selama dengan ilmu. Nah, ini adalah 3 hal yang dilarang bagi orang yang hadas kecil. Kemudian bagi yang hadas besar, di sini beliau menyebutkan wa 'alal junubi, dan bagi orang yang junub, hadas besar berarti hadhihi, yaitu 3 hal ini. Wa qiraatul Quran, ditambahi satu lagi, berarti yang keempat. Berarti kalau orang junub tidak boleh 4 hal. Ya, ditambahi yang keempat. Yang keempat bagi orang junub yang tidak boleh adalah wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bagi orang junub membaca Al-Quran. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ketika orang junub, dia tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taqra'ul haidhu wala junubu syai'an minal Qur'an. Orang yang sedang haid atau yang sedang junub maka tidaklah boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Ya. Dengan syarat membacanya adalah dengan tujuan membaca Al-Quran, bukan tujuan yang lain. Apa tujuan yang lain? Misalkan, kalau misalkan tujuannya zikir, tujuannya doa, dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dalam Al-Quran ada, ya. Dalam Al-Quran ada. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada dalam Al-Quran. Berarti dia baca Al-Quran? Iya, baca Al-Quran, tapi maksudnya bukan baca Al-Quran. Maksudnya dia berdoa. Atau dengan maksud berzikir. Dengan maksud berzikir, maka tidak mengapa. Pertanyaannya, apa yang membedakan kalau gitu? Apa yang membedakan kalau gitu? Yang membedakan yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Yang satu niatnya baca Quran, yang satu niatnya zikir, meskipun yang diucapkan sama. Alasan yang kedua yang membedakan,
Karena Nabi dalam hadis disebutkan ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Maka kita tahu dalam segala kondisi ya meskipun beliau sedang junub atau beliau sedang berhadas dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya ada bagian-bagian dari Quran di situ. Maka kalau maksudnya berzikir maka tidak mengapa. Mungkin juga ada pertanyaan, ada hal yang mengganjal. Kalau misalkan orang haid nggak boleh baca Quran, bagaimana bagi santriwati yang harusnya dia menghafal Al-Quran, murojaah? Kalau nggak murojaah ya lupa. Maka solusinya sama, ada dua. Solusi yang pertama, dia keluar dari mazhab Syafi'i, dia taklid kepada mazhab yang lain. Beberapa mazhab yang lain mengatakan boleh seorang wanita haid membaca Al-Quran. Itu kalau mau taklid kepada mazhab yang lain, silakan, karena ada kebutuhan. Atau solusi yang kedua, dia tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Bagaimana caranya? Dia tetap bisa murojaah tapi tanpa melafadzkan apa yang dia baca. Ya, tanpa melafadzkan apa yang dia baca. Ya. Jadi dia murojaah tapi tanpa mengeluarkan suara sama sekali, atau di dalam hatinya ya. Jadi murojaah di dalam hati seperti itu. Tapi kalau hal seperti itu biasanya kan kesulitan kecuali yang sudah kuat hafalannya. Ala kulli hal semuanya ada solusi. Kemudian yang kelima, bagi orang yang junub tidak boleh ya wa mukthul masjidi, berdiam diri di masjid. Orang yang junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Junub ini berlaku untuk wanita dan laki-laki ya. Jangan disangka hanya laki-laki saja. Junub ini juga berlaku untuk wanita. Tidak berkenankan untuk diam diri di masjid. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Wala junuban illa abiri sabil. Ya. Dan juga tidak boleh bagi orang yang junub kecuali hanya lewat saja. Ya. Kecuali hanya lewat saja. Kalau lewat dalam masjid boleh, lewat ya. Boleh, ya. Ambil apa gitu terus langsung keluar boleh. Tapi kalau sudah berdiam ini tidak boleh. Ya. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La uhillul masjida li haidin wala junub." Saya tidak menghalalkan masjid itu bagi orang haid, wanita haid dan juga orang yang junub. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa 'alal haidhi wan nufasa'i, dan bagi wanita haid dan juga wanita yang sedang nifas. Hadhihi adalah yang sudah disebutkan, yaitu ada 5 hal tadi. Maka orang haid dan nifas tidak boleh sholat, tawaf, megang mushaf dan bawahnya, membaca Al-Quran dan berdiam diri di masjid. Wasaumu, tapi ditambahi ya. Dan juga dilarang wasaumu, puasa, qoblal inqita'i, sebelum terputusnya darah, sebelum berhentinya darah. Nah, kalau sudah berhenti darah tapi belum mandi, ya sudah wajib puasa. Karena puasa bagi wanita haid tidak dipersyaratkan mandi dulu, mandi haid dulu, mandi membersihkan haidnya tidak dipersyaratkan. Pokoknya darahnya sudah berhenti, dia lihat sudah tidak ada, maka ketika itu dia sudah wajib puasa. Ya. Makanya di sini disebutkan qoblal inqita', sebelum putusnya darah, sebelum berhentinya darah. Kalau darahnya sudah berhenti meskipun belum mandi, ya maka tetap wajib puasa. Hadisnya apa? Hadis yang cukup panjang, yang mana Rasulullah menyebutkan bahwasanya wanita itu kurang dalam sisi akal dan juga agama. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kok bisa kurang? Ya, Rasulullah menjelaskan kalau dalam sisi agama, ya, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah orang yang haid itu kalau sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa? Maka ini dalilnya.
Dan juga hadis Aisyah, ya, hadis yang suatu ketika ada seorang murid beliau, santrinya beliau, Sayyidah Aisyah, tanya ke Sayyidah Aisyah, kenapa orang haid itu diperintahkan untuk ngontok puasa tapi nggak diperintahkan untuk ngontok sholat. Maka Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, kamu itu apa kelompok khawarij, haruriyah itu ya, kelompok khawarij ketika itu. Maka beliau mengatakan, innama ana as'al, saya cuma tanya. Maka kan Sayyidah Aisyah mengatakan, kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami juga sama haid. Kami juga dilarang untuk salat dan dilarang untuk puasa. Fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Maka kami ketika itu diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kemudian yang ketujuh, atau yang dilarang yang ketujuh bagi orang haid dan juga yang nifas, tamkinuz zawji wa sayyidi minal istimta'i bima baina surratiha wa rukbatiha qabla al-ghusli. Wa tamkin itu kebolehan, ya. Maka dilarang, ya, kebolehan bagi suami terhadap istrinya, wa sayyidi dan tuan terhadap budak perempuannya. Minal, apa yang dilarang? Minal istimta'i, dari bercumbu, bima baina surratiha wa rukbatiha, dengan apa yang ada di antara pusar dan juga lututnya. Dalam mazhab Syafi'i, ketika seorang wanita haid, yang dilarang bukan hanya jima, tapi yang dilarang juga bercumbu dengan anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut. Tapi dalam mazhab yang lain, seperti Hanabilah misalkan, mereka mengatakan bahwasanya yang dilarang hanya jima. Kalau bercumbu di antara pusar dan lutut boleh saja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi kalau pengantin baru mungkin ngambil mazhab Hanabilah aja ya. Kalau pengantin baru, kalau pengantin lama ya mungkin nggak masalah mazhab Syafi'i gitu ya. Ya, jadi mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh di antara lutut dan juga pusar. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita-wanita kalian ketika dalam kondisi haid. Baik. Kemudian apa yang dimaksud menjauhi? Ya, apa yang dimaksud menjauhi wanita-wanita kalian itu? Maka dalam hadis yang lain disebutkan, ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, pernah ditanya, kemudian beliau menjawab, apa yang boleh bagiku ketika istriku haid? Maka Rasulullah mengatakan, ya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Berbuat semau kalian terhadap istri kalian kecuali an-nikah. Kecuali an-nikah. Maka di sini sebagian ulama menafsirkan an-nikah ini maksudnya adalah jima. Ya, maksudnya jima. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan tidak. An-nikah ini adalah bagian dari yang tidak boleh, tapi ada bagian lain yang juga tidak boleh. Maka hadis ini ada penafsiran yang lebih terperinci lagi. Hadisnya mana? Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW juga pernah ditanya tentang seorang yang bertanya, Rasulullah, ma yahillu li min imraati ya wa hiya haid. Ya Rasulullah, apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku ketika dia sedang haid? Maka Rasulullah SAW mengatakan, laka ma fauqal izar, bagimu yang di atas kain sarung. Maka di sini para ulama Syafi'i menafsirkan yang di atas kain sarung berarti yang di atas pusar ke atas. Ya, makanya dalam fikih mazhab Syafi'i, ya, yang tidak boleh bukan hanya jima saja, tapi juga bercumbu di anggota tubuh yang antara pusar dan juga lutut. Baik. Nah, kemudian di sini disebutkan al-istimta' bima baina surratiha wa rukbatiha qabla al-ghusli, sebelum mandi. Maka di sini kita tahu bahwa ketika wanita haid, meskipun sudah berhenti darahnya, tapi dia masih belum bersuci dengan mandi, maka tidak boleh bagi suami atau tuan terhadap budak perempuannya untuk bercumbu tadi atau
berjima tadi sebelum istri atau budak wanitanya itu mandi. Ya. Baik. Ini adalah pembahasan tentang hal-hal yang dilarang ketika seorang mengalami hadas besar atau hadas kecil. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan tentang najis. Pembahasan tentang najis. Maka beliau mengatakan faslun, pasal yang baru. Wa min syurutis salati, dan termasuk syarat-syarat shalah. Syarat-syarat salat at-taharatu adalah bersuci. Anin najasati atau at-taharatu suci anin najasati dari najis, fil badani di badan, wathaubi dan di pakaian, wal makani dan tempat, wal mahmuli lahu dan yang dia bawa. Fa in laqahu najisun, fa in dan apabila laqahu menempel padanya atau mendapati pada dirinya najisun najis, atau laqa menempel najis tersebut menempel thiyabahu pada pakaiannya, au mahmulahu atau apa yang dia bawa, batalat maka batal salatuhu salatnya, illa kecuali an yulqiyahu dia melemparkan membuang najis tadi halan seketika itu, atau yakunu adalah najis tersebut ma'fuwan anhu najis yang dimaafkan, kadami jurhihi seperti darah lukanya sendiri. Pembahasan ini membahas tentang masalah najis, ya. Pembahasan tentang masalah najis, dan beliau mengatakan bahwasanya termasuk syarat sholat itu adalah sucinya badan jasad, dan juga sucinya pakaian, dan juga sucinya tempat sholat, dan juga apa yang dia bawa dari najis. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya. Dan beliau mengatakan wal mahmuli lahu, dan juga apa yang dia bawa, apa yang dia bawa. Ya. Apa yang maksudnya yang dibawa ini? Karena kadang orang tidak memakai, dan itu bukan bagian dari badannya, dan itu juga bukan tempat sholatnya, tapi dia membawanya. Misalkan ditaruh kantong, ya, atau misalkan di pikul misalkan, ya, atau digendong misalkan. Maka yang berhubungan dengan dirinya ini juga harus suci dari najis, ya, suci dari najis, ya. Baik. Beliau mengatakan wal mahmuli lahu, dan juga dipersyaratkan untuk suci bagi apa yang dia bawa. Dan yang dimaksud dengan al-makan, sucinya tempat sholat, itu bukan seluruh tempat sholat. Misalkan kita sholat di atas sajadah, yang dimaksud dipersyaratkan sucinya tempat sholat adalah bukan satu tempat, satu kotaan itu, tapi adalah tempat yang mana anggota tubuh kita atau pakaian kita atau sesuatu yang kita bawa akan menyentuhnya. Kalau misalkan kita sujud, maka baju kita mungkin akan apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Jawa kan ngelembreh. Apa bahasa Jawanya? Bahasa Indonesia. Ya, pakaian kita pasti ngelembreh kan gitu. Ngelembreh ke tengah di antara lutut kita. Nah, kalau pakaian kita mengenai misalkan di antara lutut kita itu ada najis, ya maka batal. Kenapa? Karena kita sujud meskipun anggota tubuh kita tidak bersentuhan dengannya, tapi pakaian kita menyentuh dia. Beda kalau misalkan taruhlah najisnya ada di pas dada kita ketika kita sujud, dan tidak ada anggota tubuh kita yang menyentuh dan pakaian kita juga tidak menyentuh, maka di situ tidak apa-apa, tetap sah
Tapi hanya saja para ulama mengatakan makruh sholat yang seperti ini. Ya, as-sholatu ya bimuhadzatin najis, sholat dengan berhadapan dengan najis. Ya, tetap sah sholatnya tapi dimakruhkan. Kemudian beliau mengatakan, fa in laqahu najisun aw laqa thiyabahu aw mahmulahu batalat sholatuhu. Kalau orang itu sholat, kemudian badannya terkena najis, atau pakaiannya terkena najis, atau yang dia bawa terkena najis, maka batal sholatnya. Ya. Kenapa? Karena termasuk syarat sah sholat adalah bersihnya tadi, bersihnya ketiga hal, ya, keempat hal tadi dari najis. Nah, kalau itu terjadi di tengah sholat, ya, maka batal sholatnya. Ya, maka batal sholatnya. Ya. Nah, ini bersyaratkan menyentuh, ya, bukan menghadap. Kalau menghadap tadi tidak menyentuh sama sekali, maka kita jelaskan kalau menghadap saja sholatnya tetap sah karena dia tidak menyentuh najisnya. Tapi hanya saja sholat tersebut makruh hukumnya. Nah, apakah batal sudah begitu saja? Apa tidak ada solusi? Ada. Solusinya beliau mengatakan yang pertama, bisa tidak batal, ya, illa an yulqiyahu halan. Solusi yang pertama, kalau dia mau buang najis tadi dengan tanpa menyentuhnya, membuang najisnya dengan tanpa menyentuh. Misalkan ketika kita sholat, kita tahu ternyata di kopiah kita misalkan ada najis, kopiah kita ada najis. Ketika kita tahu hal seperti itu, maka seketika kita lempar kopiah kita tanpa menyentuh najisnya. Itu kalau misalkan di kopiah. Kalau mungkin, kalau tidak mungkin, misalkan kita, kalau laki-laki mungkin ya, misalnya kan pakai pakaian, kemudian tiba-tiba kita sholat di luar misalkan, kemudian ada burung, kemudian buang kotoran di baju kita. Kalau kita mungkinkan dengan cepat kita buka baju kita dan kita buang. Nah, sholat berarti telanjang dada, iya. Iya, sholat telanjang dada. Karena itu kita harus belajar nanti satrul aurah, masalah aurat dalam sholat bagi laki-laki. Aurat dalam sholat itu adalah selama menutupi pusar dan lutut. Kalau menutupi pusar dan lutut tetap sah sholatnya. Tapi bukan berarti ya wis sholat gak pakai baju, bukan seperti itu. Para ulama fikih membahas itu kalau ada kondisi-kondisi yang membutuhkan penjelasan seperti itu. Misalkan seperti ini tadi, kondisinya gimana? Ini terus sholat ya batal, ya karena ada najisnya. Kalau dibuang, saya sholat tanpa pakaian, tapi aurat tertutup, maka buang bajunya. Sholat dengan aurat meskipun yang atas terbuka, karena itu bagi laki-laki. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan kena bajunya misalnya sudah nggak mungkin, sudah. Dia batalkan sholatnya, bersihkan, sholat lagi. Baik. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ada hadis, ya, kisahnya Rasulullah SAW ketika sholat. Ketika sholat Rasulullah SAW tiba-tiba buang sandalnya. Karena dulu ketika sholat itu Masjid Nabawi kan tanah, maka Rasulullah sholatnya pakai sandal. Nah, ketika sholat Rasulullah tiba-tiba ngelempar sandal. Sandalnya dilepas, dengan dilemparkan. Maka ketika habis sholat para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jenengan tadi sholat kok tiba-tiba sandal jenengan lempar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna Jibril atani fa akhbaroni anna bihi ma khabathan. Ya. Tadi ketika saya sholat, ya, Jibril datang dan memberitahu padaku bahwasanya di sandalku ada najis. Maka Rasulullah buang sandalnya, ya, dan Rasulullah meneruskan sholatnya. Nah, atau yang kedua, kemungkinan tidak batal sholatnya ketika dia terkena najis, au yakuna ma'fuwan anhu, atau bisa jadi najisnya itu najis yang dimaafkan, najis yang dimaafkan. Apa contohnya najis yang dimaafkan? Kadami jurhihi. Contoh najis yang dimaafkan adalah darah lukanya sendiri. Ya. Darah, ya, perlu diperhatikan juga. Darah itu hukumnya najis,
hampir menjadi ijma ulama. Dan ijma mazhab 4 ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwasanya darah itu najis, apapun darahnya, tidak harus darah haid, semua darah najis. Itu yang perlu diketahui. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya hal ini ya sudah menjadi ijma dalam kitab beliau Al-Majmu'. Hanya saja ada perincian ya. Tidak bisa langsung dikatakan, loh, terus bagaimana dengan hadis Umar yang mana Umar sholat kemudian darah keluar dari lukanya dan beliau masih sholat saja? Iya, ada perincian. Jadi ketika para ulama mengatakan darah najis, itu bukan seperti itu saja, bukan, ada perincian. Maka darah itu najis, dan ada darah yang memang najis, tapi ada najis yang dimaafkan. Dan termasuk najis yang dimaafkan adalah najis atau darah yang keluar dari lukanya sendiri, baik itu banyak ataupun sedikit. Baik itu banyak ataupun sedikit. Makanya ketika disebutkan dalam riwayat fasalla Umar wajarhuhu yas'ubu daman, ketika Umar habis ditusuk itu beliau sholat dan dari lukanya masih mengucur darah, maka itu bukan menunjukkan bahwasanya darah suci, bukan, tapi memang darah itu najis yang dimaafkan kalau dia keluar dari jasad orang itu tersebut sendiri. Tapi darah orang lain atau darah hewan ya, darah orang lain atau darah hewan ya, maka dia najis. Ketika misalkan itulah ketika habis nyembelih sudah berlumuran darah, ketika mau sholat ya dibersihkan dulu, diusahakan dibersihkan. Kecuali kalau memang sudah sulit karena memang darah itu kan warnanya kuat, ketika kena baju mungkin sulit, ya maka itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan juga. Baik. Kemudian beliau menyebutkan tentang izalatun najis ya, atau izalatun najasah, cara membersihkan najis. Sudah maghrib, sudah isya, azan dulu mungkin ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian beliau menyambung pembahasan najis ini dengan pembahasan izalatun najasah atau pembahasan menghilangkan najis. Sebelum kita baca penjelasan beliau, maka perlu kita ketahui bahwasanya dalam mazhab Syafi'i najis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mughalladhah ya. An-najasa al-mughalladhah. Kemudian yang kedua adalah an-najasa al-mukhaffafah, najis mukhaffafah. Yang ketiga adalah an-najasah al-mutawassithah, najis yang pertengahan. Najis yang mughalladhah itu adalah najisnya anjing atau najisnya khinzir, babi, dan juga peranakan dari keduanya. Peranakan dari keduanya. Ya. Kalau misalkan ada anjing yang nikah dengan kambing misalkan, atau nikah dengan kucing lah. Ada anjing yang nikah dengan kucing, kemudian melahirkan anak, peranakan antara anjing dan kucing misalnya, ya, misalnya. Maka peranakan tadi menjadi najis, mughalladhah. Ya, najis mughalladhah. Kalau misalkan ada seperti itu. Dan juga babi, ya, dan juga babi. Ya, dalilnya adalah ya hadis ya, idza walagal qalbu fi ina yahadikum ya. Faghsil sab'an ihdahunna biturab. Kalau ada anjing yang jilat wadah kalian, maka cuci 7 kali, salah satunya dengan at-turab, dengan tanah. Ya. Kemudian ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu hanya satu. Najis mukhaffafah itu adalah kencing bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun, yang dia belum makan apa-apa kecuali susu, baik susu ASI atau susu hewan. Ya, baik susu ASI atau susu hewan, bukan susu formula, karena itu sudah bukan susu lagi. Susu susu bubuk. Ya. Para fuqaha mengatakan kalau anak ada yang umurnya kurang dari 2 bulan, tapi
makanannya adalah susu bubuk, maka air kencingnya sudah tidak najis mukhafafah lagi, tapi sudah najis mutawassithah. Ya, karena susu bubuk itu bukan murni susu. Karena ketika dia sudah masuk pabrik, dia sudah ada campuran bahan yang lainnya. Ya, yang kita bicarakan adalah yang murni susu. Dan dipersyaratkan umurnya kurang dari 2 tahun. Ya, kalau sudah lebih dari 2 tahun tapi dia masih minum ASI, ya najisnya tetap mutawassithah. Ya. Kemudian najis yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis yang mutawassithah adalah najis yang selain dari najis mughallathah dan mukhafafah. Berarti selain dari najis anjing, babi, dan juga najis kencing bayi laki-laki tadi. Taib. Maka di sini beliau hanya menyebutkan tentang najis mughallathah dan najis mutawassithah tanpa menyebutkan najis mukhafafah. Nanti insyaallah kita akan tambahi pembahasan itu sendiri. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa yajibu dan wajib izalatu najisin, menghilangkan najis, lam yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan darinya. Maka kalau najisnya dimaafkan, ya tidak diwajibkan untuk menghilangkannya. Ya. Apa misalkan najis yang dimaafkan? Najis yang dimaafkan itu misalkan najis sesuatu yang sedikit dan kesulitan kita untuk berlepas diri darinya. Misalkan ketika kita kencing misalkan, ya, ketika kencing pasti ada cipratan-cipratan sedikit. Maka para ulama mengatakan itu termasuk yang ma'fu anhu. Ya. Atau misalkan suatu yang najis yang taruhlah darah, ya, darah orang lain, darah dari yang lain tapi hanya sedikit, ya. Dan kita kesulitan, misalkan kita tinggal di tempat yang banyak nyamuknya, sholat sambil nyeplas gitu, ceples gitu misalkan, kemudian keluar darah, kalau sedikit saja insya Allah ma'fu. Ya. Nah, jadi najis yang tidak dimaafkan maka harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Biizalatil aini, dengan menghilangkan zat dari najis tersebut, wujudnya, min ta'min, dari rasanya, walaunin, dan warnanya, warihin, dan baunya, bil ma'il mutahhiri, dengan air yang suci mensucikan, wal hukmiyatu, dan najis hukmiyah, tadi belum dijelaskan ya. Wal hukmiyatu, dan najis hukmiyah, bijaril ma'i 'alaiha, dengan mengalirkan air kepadanya sekali, cukup sekali. Wal kalbiyatu, sedangkan najis yang bersifat anjing, najis mughallathah, bi ghasliha, dengan mencucinya sab'an, 7 kali. Ihdahunna, salah satu dari 7 tadi, mamzujatun, dicampur biturabit tahuri, dengan debu atau dengan tanah yang suci mensucikan. Wal muzilatu lil aini, wal muzilatu, dan basuhan yang menghilangkan lil aini, zat dari najis anjing tadi, wa in ta'addadat, ya, ketika dia itu berjumlah lebih dari 1, wahidatun, maka dia masih dihitung 1. Wa yushtaratu urudul ma'i, dan dipersyaratkan datangnya air, atau air itu yang menyiram, in kana qalilan, jika airnya sedikit. Baik, kita akan jelaskan. Beliau mengatakan wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu bizalatil aini min ta'min wa launin wa rihin bil ma'il mutahhiri. Najis terbagi menjadi 2. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu apa? Najis ainiyah itu adalah najis yang terlihat wujudnya. Kita tahu, misalkan kencing, kita tahu anak kecil itu kencing di baju dan masih basah, maka itu ada wujudnya, itu namanya ainiyah. Kenapa? Karena wujud najisnya bisa diketahui. Ada yang najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah itu? Najis yang mana wujudnya sudah hilang, tapi hilangnya bukan karena disucikan, ya, hilangnya
karena mungkin kena angin atau terlalu lama dibiarkan. Misalkan anak kecil kencing di pakaian, kita tahu bahwasanya bagian itu terkena kencing dan pernah basah. Kemudian kita biarkan dan besoknya sudah tidak ada lagi dan belum kita siram dengan air sama sekali. Maka itu namanya najis hukmiyah. Itu najis tidak ada wujudnya tapi masih dihukumi najis secara hukum. Nah, ini berbeda dengan Hanafiyah. Hanafiyah mengatakan termasuk yang bisa menyucikan najis adalah dengan dengan tahawul, dengan ihalah, dengan perubahan proses alam tadi. Ketika dia mungkin kena angin, kena panas, dia kering sendiri, maka Hanafiyah mengatakan itu sudah suci. Syafi'iyah mengatakan tidak, sebelum ada air yang kena ke situ. Karena alat bersuci satu-satunya hanya air yang bisa menghilangkan najis. Baik. Nah, najis yang ada wujudnya maka dipersyaratkan untuk menghilangkan wujudnya tadi. Nah, dari apa wujudnya itu bisa rasa atau bisa ada warnanya dan juga ada baunya. Ya. Kalau terkumpul 3 hal tadi, maka kita tahu bahwasanya di situ masih ada wujud najisnya. Ya. Maka ketika itu cara mensucikannya adalah dengan menyiram air pada tempat najis tadi. Ya. 1 kali kalau misalkan wujud najisnya sudah hilang. Ya. Wujud najisnya sudah hilang. Gimana kita tahu kalau misalkan itu sama? Air kencing dengan air, hampir sama. Maka ya harus diperkirakan, dilihat sifatnya apakah masih ada rasanya, masih ada baunya atau masih ada warnanya. Kalau yang tertinggal, ya, kalau yang masih ada itu adalah warnanya saja. Kalau misalkan najisnya itu memang najis yang warnanya sangat nempel gitu ya, sulit untuk dibersihkan, bahkan sudah dikerik di apapun masih nggak bisa hilang, seperti darah. Maka para ulama mengatakan dimaafkan, meskipun masih ada warnanya saja. Atau masih ada baunya saja, baunya sangat menyengat, sangat kuat. Sudah dibersihkan berapa kali pakai sabun, pakai ini tetap nggak bisa, maka itu dimaafkan. Tapi kalau misalkan yang tersisa adalah rasanya atau yang tersisa bau plus warna, maka itu berarti menunjukkan masih ada wujud najisnya di situ. Maka harus disiram lagi, ya. Harus dibersihkan lagi. Baik. Nah, ini untuk najis yang ainiyah, najis yang ada ainnya, dan najis mutawasitoh, najis pertengahan tadi, ya. Dengan air yang suci, ya. Tidak boleh dengan selain air. Makanya tadi berbeda dengan pendapat Hanafi yang mengatakan cukup dengan ihalah. Ya, dalilnya apa kalau harus air? Allah SWT berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuron, dan kami turunkan air dari langit fungsinya untuk mensucikan. Ya. Nah, kemudian kalau hukmiyah tadi najisnya sudah hilang, sifatnya sudah hilang, tapi bukan karena air, karena proses alam, kena angin dan sebagainya. Maka di situ cukup dengan menyiramnya sekali dan selesai. Ya. Cukup menyiramnya sekali. Ya. Karena sudah tidak ada sifat najisnya di situ sama sekali. Maka beliau mengatakan wal hukmiyatu bijaril ma'i 'alaiha. Kemudian beliau mengatakan tentang najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah adalah tadi yang sudah kita sebutkan, najis anjing atau najis khinzir, babi. Cara mensucikannya bagaimana? Bighasli sab'an ihdahuna mamzujatun biturabit tahur, yaitu dengan menyiram, ya, membasuh dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satu basuhan air tadi airnya harus bercampur dengan turab. Jadi cara membersihkannya bukan diambil tanah kemudian diosok-osok kemudian disiram air, bukan. Tapi yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab fikih dalam menjelaskan mensucikan najisnya anjing ini, airnya dicampur dengan turab, dengan tanah. Ya, airnya dicampur dengan tanah. Ini yang beliau sebutkan di sini. Ya, jadi airnya dicampur dengan tanah di salah satu siramannya tadi. Ya. Kemudian beliau memberikan penjelasan wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun. Tapi kalau misalkan najisnya anjing tadi najisnya najis ainiyah, kelihatan wujudnya, ya, kelihatan wujudnya, maka ketika disiram sekali masih ada wujudnya,
Ya, masih ada wujudnya. Misalkan diketahui dari warnanya atau apanya masih belum hilang. Maka disiram lagi. Kalau masih belum hilang, disiram lagi sampai hilang wujud dari najisnya tadi. Nah, kalau sudah hilang dari wujud najisnya tadi, maka semua basuhan tadi dianggap 1 kali. Jadi 7 kali itu bukan dari awal 7, ya 1, 2, 3. Kalau sudah 7 berarti sudah selesai, bukan. Ya. Tapi 7 kali itu dihitung sejak hilangnya ain atau hilangnya wujud dari najis itu. Ya. Baik, makanya beliau di sini mengatakan wal muzilatu, ya, dan basuhan yang menghilangkan lil aini bagi wujud najisnya, wa in ta'addadat, kalau dia berulang kali, wahidatun, maka dia dianggap 1. Maka kalau 1 ya ditambahi 6 lagi. Seperti itu. Meskipun yang sebelumnya tadi banyak gitu ya, lebih dari 7 kali misalkan, tapi wujud najisnya tidak hilang. Ya tetap harus dibasuh terus sampai hilang dan itu dianggap 1. Nah, kemudian beliau tidak menyebut tentang masalah najis mukhaffafah. Tadi kita sudah sebutkan najis mukhaffafah adalah najis bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan dia belum memakan apa-apa kecuali makanannya adalah susu, baik itu dari ibunya atau baik itu susu manusia atau susu hewan. Ya. Tapi yang susu murni, bukan susu yang sudah bubuan itu. Nah, itu bagaimana cara membersihkannya? Maka cara membersihkannya adalah dengan birroshil ma' alaihi, dengan memercikan air kepada tempat kencingnya tadi. Ya, diperciki air. Ya, kalau misalkan kencing di di kain, maka kainnya tadi diperciki dengan air. Tapi dengan syarat percikannya harus menyeluruh ke tempat najisnya tadi. Bukan dipercik sekali gitu sudah selesai, bukan. Tapi diperciki sampai menyeluruh. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir beliau menyebutkan wa yushtaratu wurudul ma'i in kana qalilan. Dan dipersyaratkan kalau air yang digunakan untuk mensucikan atau membersihkan najis itu sedikit. Dalam artian sedikit itu dalam mazhab Syafi'i kurang dari 2 kullah. Ya, kurang dari 2 kullah. Ya, kalau kurang dari 2 kullah itu kira-kira sekitar ya, tidak sampai 200 liter ya, tidak sampai gitu ya. Nah, kalau kurang dari 2 kullah, maka dipersyaratkan airnya yang harus datang kepada najis, bukan najis yang dimasukkan ke dalam airnya. Kalau najis yang dimasukkan ke dalam airnya, maka najisnya tidak suci. Ya, najisnya tidak suci. Ya. Maka kalau mesin cuci itu, misalkan, kalau mesin cuci ketika ada pakaian anak misalkan dimasukkan ke situ, kemudian diisi air, ya, kemudian diaduk, kemudian airnya dibuang, maka yang najis bukan pakaian anak kecil tadi, tapi semua pakaian jadi najis. Kenapa? Karena airnya jadi najis. Ya, karena airnya jadi najis. Nah, caranya bagaimana? Maka pokoknya disiram air dulu, kemudian baru dimasukkan ke mesin cuci. Ya. Atau cara yang lain adalah ketika sudah basuhan yang pertama tadi, maka kemudian diberi air lagi. Maka diberi air lagi. Karena ketika itu airnya sudah mengarah kepada najisnya tadi, ya, mengarah kepada najisnya tadi, dan kemudian diberi lagi, kemudian dibuang. Ya. Beda kalau airnya ada dulu, kemudian najisnya dimasukkan. Makanya di sini beliau mengatakan wa yashtaratu wurudul ma'in kana qalilan. Kalau airnya sedikit maka dipersyaratkan air tadi yang mendatangi najis, bukan najis yang mendatangi air. Mungkin ada yang bertanya, apa dalilnya kok bisa para fuqaha itu berkata demikian? Dalilnya mereka mengatakan hadis Arabi, ya, hadis orang Arab Badui yang kencing di masjid itu. Ya. Hadis orang Arab Badui yang kencing di masjid itu. Mereka mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW melihat itu, kemudian Rasulullah mengatakan da'uhu wa ahriku ala baulihi sajlan min ma'in. Biarkan dia, kemudian siramkan air ke atas najisnya. Itu pendalilan mereka. Kemudian di sisi itu pendalilan yang lain adalah ketika najis itu masuk ke dalam air, sedangkan airnya kurang dari 2 kullah, maka air tersebut yang malah menjadi mutanajis, malah bercampur dengan najis.
Karena kalau dalam pembahasan air ya, kalau dalam pembahasan air yang kurang dari 2 kulah itu kalau masuk ke dalamnya najis meskipun tidak berubah maka airnya berubah menjadi air mutanajis. Baik, demikian pembahasan pada kesempatan malam ini tentang atau pembahasan dari kitab Sulamut Taufik ini. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita tutup ya. Allah taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.